antara sekian banyak benteng Kerajaan Gowa, yang terbesar dan terkuat adalah Benteng Somba Opu. Benteng ini merupakan benteng utama Kerajaan Gowa, tempat kediaman para Sultan dan Raja Gowa. Sekarang ini Benteng Somba Opu merupakan pusat budaya miniatur atau Taman Mini Sulawesi Selatan dan telah dibangun berbagai rumah adat dari semua suku etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Biasanya di rumah adat ini diadakan suatu kegiatan yang melibatkan tiap-tiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, dengan masing-masing menggunakan rumah adat mereka yang telah ada di objek wisata kawasan Somba Opu. Halo sahabat Mentari Sulawesi, kali ini saya akan pelesiran ke salah satu situs bersejarah yaitu Benteng Somba Opu. Sahabat Mentari Sulawesi, sekarang saya sudah berada di kawasan Benteng Somba Opu bersama dengan Bapak Horst selaku sejarawan berkebangsaan Jerman. Pak Horst, saya sedikit akan bertanya tentang Benteng Somba Opu. Struktur Benteng Somba Opu ini yang terkenal kuat, salah satu benteng yang terkuat yang ada di Nusantara. Ya, orang bilang terkuat, rasanya yang di bawah-bawah itu lebih kuat karena beberapa kali diserang tidak pernah jatuh. Ini akhirnya kan jatuh di tangan koalisi Belanda, Bugis dan sebagainya. Jadi, ya, tapi ini ceritanya Benteng Somba Opu kan tidak juga jauh dari Keraton Wolio itu. Benteng Somba Opu ini dulu pusatnya kota Makassar. Kotanya dulu berada sekeliling benteng ini. Artinya ada kurang lebih ke sebelah utara, ada mungkin 2 kilo lah, ke sebelah selatan ada barang-barang sekilo. Itu luasnya kota Makassar dulu. Dan benteng ini adalah tempat istana para Raja Gowa. Ini dibangun ya dalam beberapa tahap pada abad ke-16 dan menjadi seperti ini baru pada abad ke-17. Karena Makassar kan juga berkembang. Pada abad ke-16 Makassar memang sudah ada tapi belum terlalu penting. Kepentingannya baru terjadi ketika para Sultan Makassar memutuskan mengadopsi agama Islam. Berkat adanya orang Melayu yang melarikan diri dari Malaka ke sini baru menetap akhirnya di Makassar. Ya, lalu Makassar menjadi pelabuhan paling akhir yang masih terbuka untuk umum waktu company Belanda itu mulai memonopolikan perdagangan di dalam Nusantara. Sehingga benteng ini ya orang Makassar dengan pelabuhannya dan para pedagang yang tinggal di sini menjadi musuh paling akhir Belanda yang masih bisa berdiri, yang lain kan sudah tunduk, seperti Banten sudah diblokir dan yang sebagian juga langsung berkongsi dengan Belanda untuk melawan Portugis. Ceritanya panjang-panjang. Benteng Somba Opu sebelumnya merupakan bandar yang ramai dan penting dalam lalu lintas perdagangan dunia pada abad ke-16. Kira-kira tahun 1600, Somba Opu menyediakan perbekalan bagi kapal yang akan melanjutkan pelayaran baik ke timur maupun ke barat dan merupakan pelabuhan perdagangan yang sangat ramai. Benteng Somba Opu dikawal oleh beberapa benteng pertahanan yang seolah-olah bertebaran di wilayah kawasan inti Kerajaan Gowa, antara lain Benteng Tallo, Benteng Panakukang, Benteng Galesong, dan Benteng Barombong. Dalam hubungannya dengan situs Benteng Somba Opu, letak dan lokasi pendirian benteng dipengaruhi oleh morfologi setempat, di mana masyarakat umum secara naluriah dapat memilih lokasi strategis benteng pada masa itu. Benteng Somba Opu didirikan pada tempat yang paling sesuai di sebuah delta sungai Jeneberang. Meskipun demikian, tidaklah terpikirkan bahwa sedimentasi sungai cukup kuat dan pendangkalan laut cukup cepat berlangsung. Dari analisa sketsa kuno sebagai bahan acuan, Benteng Somba Opu berbentuk persegi panjang. Bentuk dan ukuran benteng tersebut adalah keadaan yang paling sesuai dengan kondisi geomorfologi saat itu. Secara arkeologis, bentuk benteng memang belum diketahui,
karena sebagian dindingnya belum teridentifikasi, terutama dinding sebelah utara. Ya, ini salah satu tanda tentang konfrontasi antara Belanda VOC dengan orang Makassar, orang Melayu, orang siapapun yang tinggal di sini. Pada tahun 1630-an, VOC berusaha pertama kali untuk betul-betul memblokir pelabuhan Makassar. Jadi setiap saat musim timur memulai, mereka kirim satu armada kecil ke Makassar untuk menahan orang Melayu dan orang Makassar, orang Bugis, siapapun berlayar dari sini ke Maluku. Dan pada saat itu mereka juga biasanya membombardir sekali benteng. Jadi orang Makassar sudah melihat ini kalau dibombardir terus kan nanti bentengnya rusak. Sehingga mereka menambah tebalnya dinding dari sebelah dalam. Dengan idenya biar di luar rusak, di dalamnya masih makin bertahan. Karena tembok ini bukan terbuat dari batu bata doang. Itu di dalamnya ada tanah. Dan itu sebenarnya sistem pembuatan tembok pada zaman abad modern di Eropa juga. Alasannya pada saat itu kan orang sudah pakai meriam. Kalau ada tembok yang ditembak dengan meriam, itu dia akan cepat rusak kalau terbuat dari bata saja atau batu saja. Kalau ada tanah di dalam, bola meriamnya akan tertahan di dalam tanah. Supaya biar yang di luar itu sudah rusak dan orang mau menyerang temboknya, di dalamnya kan masih akan bertahan kalau ditambah seperti ini. Artinya pendekatan itu sudah bukan hanya ini kan kita akan pikir kalau ya mau ditembak dari luar kan kita tambah di luar. Bukan, ini betul-betul menggunakan arsitektur perbentengan. Sesuatu yang pada abad ke-17 menjadi penting di Eropa juga, kan ada perang 80 tahun melawan Spanyol di Belanda, ada perang 30 tahun di Jerman, dan dari semua itu berkembang arsitektur benteng, sesuatu yang menjadi penting pada sekian banyak ratus tahun. Dan itu idenya masuk di Makassar lewat dua Raja Talo, yang dua-duanya itu sangat tertarik sama ilmu Eropa dan ilmu apapun yang ada. Yang satu namanya Karim Matuaya, yang kedua Karim Patigaluang. Dan mereka berdua itu belajar misalnya bahasa-bahasa asing. Sehingga terhadap Patigaluang misalnya orang Portugal bilang, "Woi, seandainya ada dilihat orangnya, kita pikir kita ada di Lisbon." Begitu lancar bahasa Portugalnya. Tapi bukan hanya bahasa, mereka juga memesan buku, mereka memesan peralatan, mereka memesan peta dari luar dan sebagian juga ya bukan hanya dari Eropa, misalnya juga dari Turki. Itu ada satu naskah yang masih ada, saya lupa, ada di Arsip Nasional tentang artileri, bagaimana menggunakan meriam, dan itu berasal dari Turki. Itu salinannya dibawa ke sini lalu diterjemahkan ke bahasa Makassar. Termasuk sekian banyak naskah lain yang berhubungan dengan perbintangan, dengan geografi dan sebagainya. Antara lain mereka juga memesan bola dunia satu yang kedua terbesar dunia, memesan sama Belanda, dibuat khusus di Jerman dengan ongkos yang amat tinggi. Belanda akhirnya mengeluh karena biayanya terlalu tinggi. Mereka juga memesan teropong yang katanya terbesar di dunia untuk melihat perbintangan dan sebagainya. Tapi ya sayang semua itu tidak berlanjut karena anaknya Kareng Patigaluang, Kareng Karondrong, sepertinya tidak tertarik lagi sama ilmu yang dikumpul oleh ayahnya dan neneknya. Sama hanya dengan yang selama ini dipuji-puji Sultan Hasanuddin, dia juga tidak terlalu berkemauan untuk meneruskan politik yang diterapkan oleh ayahnya dan neneknya, kakeknya sebelumnya. Sehingga pada tahun 1630-an ketika mereka bangun ini, Alauddin dengan Matuaya dan
Patingan Luang dengan Raja siapa lagi namanya dulu, yang kedua, mereka masih sempat bertahan terhadap Belanda karena kekuatannya baik dari sisi ekonomi maupun dari kesatuan bangsanya dan sebagainya masih kuat. Di bawah Karongun dan Hasanuddin itu mulai menghilang. Dan saat itu digunakan Belanda akhirnya untuk menyerang benteng ini. Temboknya kan dibangun ada tembok di luar, ada tanah di dalam, tembok lagi di sebelah dalamnya. Supaya air bisa keluar. Kalau ada hujan deras, kan dia masuk di tanah. Lalu temboknya bisa runtuh. Jadi mereka bangun yang seperti ini. Kayak aliran. Di mana-mana pun sepanjang tembok ini ada aliran ini. Ketika ini diperiksa arkeolog, di depan beberapa dari lubang itu terdapat sisa api unggung. Dan di atas api itu ada susunan batu, tulang makanan orang yang sepertinya berjaga di situ. Pada saat terakhir, ketika benteng sudah dikepung dan mau dihancurkan, mau diserang dan apa. Jadi mereka berada di dalam benteng ini kurang lebih mungkin ya 3 bulan lah, tanpa banyak kemungkinan keluar. Di atas api itu terdapat banyak tulang-tulang biasa seperti ayam, kerbau, dan sebagainya. Baru di lapisan lebih atas itu ada kuda. Kuda kan biasanya dipakai prajurit. Kalau mereka sudah makan kuda mereka, itu artinya sudah hampir mau putus asa. Lalu di atasnya lagi, terdapat anjing dengan tikus. Jadi di dalamnya itu sudah, makanannya pun sudah mau habis. Sehingga ya, orang Makassar memang saat itu sudah ya bertahan sampai ke kehabisan. Sehingga akhirnya benteng bisa dapat. Pada pertengahan abad ke-16, Benteng Somba Opu menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan Eropa. Pada pertengahan tahun 1669, benteng ini dikuasai oleh VOC dan kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Pada tahun 1977 hingga awal tahun 1980-an, benteng ini ditemukan kembali oleh sejumlah ilmuwan melalui ekskavasi yang dilakukan oleh suaka peninggalan sejarah dan purbakala dan dilanjutkan oleh proyek miniatur Sulawesi Selatan pada tahun 1989-1990. Pada tahun 1990, bangunan benteng yang sudah rusak direkonstruksi sehingga lebih bagus. Kini, Benteng Somba Opu menjadi objek wisata yang sangat menarik sebagai sebuah museum yang bersejarah. Salah satu tanda tentang ini, mundurnya Makassar itu sangat-sangat nyata. Karunrun dan Hasanuddin memang melihat bahwa mereka untuk bertahan terhadap Belanda mestinya punya dana. Dan untuk menambah dananya, mereka mengurangi nilai emas dinar Makassar. Dengan idenya, ada lebih banyak koin kan menjadi lebih kaya. Tapi nilai emasnya dikurangi, sehingga koinnya kena inflasi. Mereka juga tidak meneruskan politik keterbukaan terhadap orang asing. Yang dua generasi Sultan sebelumnya selalu tegakkan. Mereka misalnya mulai mempalak kapal-kapal asing yang masuk dan sebagainya. Itu menjadi keluhan orang Inggris terutama yang masih bertahan di sini. Sehingga ya, Makassar makin terpuruk dan pada tahun 1660, Belanda memutuskan untuk betul-betul menyerang. Dan mereka pakai muslihat perang sedikit dengan armada. Mereka lewat di sini, di depan, di laut, membombardir benteng. Sementara Serta dunia masih ditahankan di Galesong. Setelah kapal-kapal Belanda lewat di sini membombardir kota apa segala, Serta dunia masuk dan ambil benteng Panakukang yang ada di ujung sungai sini. Dan dengan itu Makassar ya sepertinya diduduki oleh Belanda kan. Makassar, ya beberapa faksi di Makassar mau cari damai dengan Belanda, ada beberapa tidak termasuk Karunrung. Jadi mereka menggali satu
parit baru sekeliling benteng Panakukang itu untuk mengisolir orang Belanda itu. Ketika mau digali itu, mereka gerakkan ribuan orang. Dan orangnya bukan orang Makassar, tapi orang Bugis. Karena sedikit sebelumnya mereka ada perang dengan Bone, ada banyak tawanan perang di sini. Jadi orang Bone itu digunakan, dipaksa untuk menggali parit yang di situ dan juga parit di sebelah utara benteng di perdalam. Dan pada saat itu mereka juga memaksa salah seorang Raja Bone, yaitu Arum Palaka, untuk gali. Sebelumnya Arum Palaka ditahan di dalam benteng sini, di dalam benteng Somba Opu sama raja-raja lain. Saat itu dia disuruh gali juga sehingga dia kena siri, melarikan diri, dan akhirnya menjadi berkongsi dengan Belanda. Karena dia ingin Bone dibebaskan kembali dari Makassar. Jadi pada saat itu Belanda akhirnya punya teman di Sulawesi Selatan. Sebelumnya mereka tidak bisa mengambil sekutu di sini. Tapi dengan adanya Arum Palaka bisa, dan akhirnya dalam perang yang berlangsung kurang lebih 3 tahun, dengan bantuan orang Bugis, Buton, Ternate, Bacan, ya macam-macam orang. Akhirnya benteng ini dirobohkan. Yang pada hari terakhir, ya itu bukan hanya dirobohkan, karena bentengnya begitu kuat, kan dilihat, ini sangat lebar. Dengan meriam saja mereka tidak mampu. Jadi akhirnya diputuskan, mereka meledakkan sebagian benteng. Dan Belanda gali satu terowongan di bawah, sebagian tembok di sebelah utara diledakkan, ada selebar 50 meter yang betul-betul hancur. Orang Makassar masih bertahan di dalam, kurang lebih 2 minggu. Dan akhirnya pada suatu malam, Arum Palaka memutuskan akan serang paling akhir. Dan saat itu mereka bisa masuk dan membakarkan semua di dalam, semua istana apa segala. Merusakkan sebagian dari dinding dan sebagainya, dan dengan itu Makassar akhirnya jatuh. Berikutnya, Belanda sangat bersikeras supaya bentengnya diratakan dengan tanah. Jadi mereka menggerakkan sebagian orang Makassar, tawanan perangnya, maupun minta dari orang Bugis juga. Tapi ternyata itu tidak terlalu berhasil. Bagian utaranya memang dihancurkan, bagian di sini, bagian selatannya juga. Tapi bagian ini yang ke arah laut itu masih sebagian berdiri. Nah, idenya diratakan dengan tanah, tapi kan bisa dilihat di sini, ini yang gaya runtuh-runtuh itu sebenarnya yang didapat waktu digali. Itu yang di luar itu dibangun kembali sebagai untuk memperlihatkan. Begitu dulu bentuknya. Dengan itu bentengnya ya sudah hancur sebagai pertahanan untuk perang. Tetapi ternyata orang juga tidak mau pindah. Walaupun setelah perjanjian Bongaya mestinya semua orang Makassar pindah dari sini, anaknya Sultan Hasanuddin kembangkan kembali di dalam istana dan sebagainya. Akhirnya Belanda bayar supaya dia berpindah. Disuruh pindah dekat kota yang baru dibangun di dekat Rotterdam. Karena kota yang sekeliling di sini yang sangat-sangat besar, itu semua dihancurkan waktu perang. Segala sesuatu, tidak ada lagi sisanya. Selain daripada ya sebagian dari benteng ini. Ya lalu katanya benteng Somba Opu dilupa. Dan itu sesuatu ya mungkin yang terjadi baru-baru saja. Karena kebetulan jalan utama Sulawesi Selatan dari Makassar ke bagian selatan dari dahulu lewat pasti benteng ini, tengah-tengah. Itu masih terlihat pada akhir abad ke-19. Jalannya betul lewat di tengah sini dan masih ada kuburan, masih ada orang apa segala. Dalam buku-buku petunjuk turis dari sebelum Perang Dunia Kedua, itu ada foto orang berdiri di depan sini dan tulisannya ini sisanya Benteng Somba Opu. Ini sepertinya Benteng Somba Opu baru dilupa setelah Perang Dunia Kedua, setelah kemerdekaan. Apapun alasannya. Salah satu sungai yang ada sekeliling sini itu berpindah-pindah. Dan dengan itu, akhirnya ini menjadi pulau yang susah diakses orang. Sehingga masyarakat di sini ya tinggal sebagai masyarakat desa saja.
Dan orang yang tinggal di kota di utara ya kan sudah lupa, tidak mau ke sini juga karena setengah raba-raba dan sebagainya. Tapi masyarakat setempat sini dari dahulu selalu ingat ini yang namanya Benteng Somba Opu. Akhirnya pada akhir tahun 80-an ada dua sejarawan dari UNAS dan dari IKIP, UNM, dan mereka ceritanya melihatnya dari pesawat. Tergantung angin, pesawat ke Jakarta sering lewat di atas sini. Jadi sepertinya ceritanya mereka lihat dari atas, ini ada di tanah itu ada yang seperti sisa benteng. Jadi pada tahun 89 mereka mulai cari sisanya, dan sampai tahun 93 lah ini dibangun ulang dan dijadikan Taman Mini Sulawesi yang ada di sini sekarang. Dari penelusuran kami, dapat disimpulkan bahwa kawasan Benteng Somba Opu sebagai peninggalan bersejarah saat ini perlu diperhatikan dan dipelihara dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Salah satu upaya pemeliharaan yang dapat dilakukan yakni revitalisasi dengan upaya mengembalikan atau pemugaran kawasan agar menjadi lebih menarik dan bermanfaat lebih dari yang ada sebelumnya. Kawasan bersejarah merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh suatu daerah. Kawasan bersejarah Benteng Somba Opu telah menjadi bukti perjalanan serta peristiwa sehingga lebih baik jika kawasan bersejarah ini dilindungi, dilestarikan, dan dijaga keadaannya agar tetap hidup sepanjang masa, karena dulunya merupakan pusat perdagangan pada masa penjajahan dan salah satu benteng terkuat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.